Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau daftar polisi, mau daftar tentara, modal pertama harus berserah diri pada Allah. Maksudnya begini, kalau sudah berserah diri kepada Allah, yakin atas keputusan Allah, maka yang terjadi dalam harapannya adalah, ya Allah, kalau memang pekerjaan ini baik bagi dunia akhirat saya, maslahah bagi dunia akhirat saya, aku serahkan kepadamu, mudahkanlah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah sholat subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara buah dari keyakinan itu adalah tawakal. Yakin ini adalah amalan hati, tawakal juga amalan hati, sehingga yakin itu bisa menimbulkan atau menumbuhkan tawakal. Tawakal itu adalah satu bentuk efek atau konsekuensi logis dari sikap yakin. Sikap yakin, semakin tinggi keyakinan seseorang, semakin kokoh iman seseorang, maka sikap tawakalnya ini juga semakin kuat. Tawakal ala Allah. Wa min ajal samaratil yakin at-tawakkuli. Dari buah dari keyakinan itu adalah tawakal. Nah, hakikat tawakal itu adalah wasidqu. Ini Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala memberikan satu definisi yang dari sekian banyak definisi saya ambil yang paling melingkupi semuanya, mencakup semuanya, adalah wasidqu i'timadi al-qalbi 'ala Allah. Jadi kejujuran bersandar diri, kepada kejujuran hati, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam fistijlabi, di dalam urusan-urusan al-masalih, urusan-urusan kebaikan, di dalam mengupayakan kebaikan atau maslahah, dan juga urusan-urusan wadaf'il mador, urusan-urusan yang untuk menghindarkan diri kepada kemudaratan. Jadi kejujuran hati untuk bersandar diri kepada Allah di dalam rangka mengupayakan kemaslahatan dan di dalam menghindarkan dari kemudaratan fi umuri dunya wal akhirat, di dalam semua urusan dunia dan akhirat. Ini tawakal. Jadi betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini betul-betul meniadakan sesuatu yang selain Allah. Misalkan sekarang mau ngelamar kerja, Pak. Mau ngelamar kerja,
Ini modal pertama bagi orang beriman adalah tawakal. Tawakal dulu, kemudian mengurus administrasinya, ijazahnya dan segala sesuatunya. Itu. Mau daftar polisi, mau daftar tentara. Modal pertama harus berserah diri pada Allah. Maksudnya begini. Kalau sudah berserah diri kepada Allah, yakin atas keputusan Allah, maka yang terjadi dalam harapannya adalah, ya Allah, kalau memang pekerjaan ini baik bagi dunia akhirat saya, maslahah bagi dunia akhirat saya, aku serahkan kepadamu, mudahkanlah ya Allah. Dengan saya siapkan berkas-berkas ini, persyaratan-persyaratan ini. Baru Pak, persyaratan-persyaratannya itu menyusul. Tapi yang pertama harus hadir dalam hati adalah tawakal tadi itu. Dan kalau memang ternyata pekerjaan yang saya lihat ini keren ya Allah, yang saya lihat ini bonafit ya Allah, tapi di matamu ternyata pekerjaan ini akan membawa mudarat dunia akhirat bagi saya, maka saya terima keputusanmu, jauhkanlah atau halangilah urusan ini ya Allah. Seperti itu Pak, tawakal. Jadi bukan kalau yang tidak tawakal Pak, ya ini memandang sesuatu sudah dihukumi sendiri dalam dirinya sudah bagus, misalkan jadi pegawai A itu sudah satu yang bagus, dianggap sebagai satu yang bagus, sehingga dia berupaya betul bagaimana caranya supaya harus bisa masuk ke situ. Kalaupun umurnya belum cukup misalkan, diatur supaya bagaimana caranya supaya umur segitu bisa masuk misalkan. Kalau undang-undangnya belum boleh misalkan, ya undang-undangnya dirubah, dipaksakan Pak. Ini karena, hal-hal yang semacam ini bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, syirik. Karena apa? Karena sudah menafikan atau sudah menyampingkan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tawakalnya benar, maka seluruh usahanya pasti jujur, pasti selamat. Karena tadi itu tawakal adalah kejujuran hati, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam prosesnya dalam mencapai sesuatu ini memegang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang nyata-nyata seperti itu Pak, mau daftar polisi, mau daftar tentara, cari siapa panitia penerimaannya, bawa uang sekian atau minta tolong diatur caranya supaya bisa masuk, misalnya seperti itu. Ini sudah tidak tawakal, sudah ndisi kerso menganggap pangkat atau menganggap pekerjaan itu sudah pasti baik buat dia gitu. Padahal tidak seperti itu tadi. Pemuda mau melamar perempuan misalkan, tawakal dulu, caranya seperti tadi itu. Kalau memang baik, mudahkanlah ya Allah. Kalau tidak baik, halangi ya Allah dengan cara yang tidak saling menyakitkan, misalkan seperti itu. Allah kan maha mengatur. Tapi diam-diam Pak, sambil punya anggapan, saya kan tampal, saya kan tampan, saya kan kaya, saya kan tampan, mana ada yang mau menolak. Ini sudah merusak ketawakalan. Kayak tadi daftar pegawai, daftar sekolah dengan modal IPK atau ijazah yang sudah bagus, wah ini nanti pasti masuk ini soalnya IPK-nya besar, atau mau masuk angkatan pasti masuk saya, bodi saya bagus misalkan. Ini berarti sudah merusak kualitas ketawakalan tadi itu. Tawakalan itu adalah bersandar sepenuhnya, meniadakan sebab-sebab yang lain yang tidak sampai mengalahkan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena ini amalan hati Pak, maka yang harus diutak-utik hati, yang harus ditata hati betul, karena tidak tampak ini. Hanya menyangkut perasaan-perasaan hati, dan itu menentukan sekali status amaliah kita. Sakit misalkan, sakit
Kita sudah dapat informasi dari Allah melalui Rasulullah bahwasanya Allah menurunkan di dunia ini penyakit dan obat. Tidak hanya penyakit dan obat secara global, tapi setiap item penyakit Allah menurunkan item obat itu. Dan tidaklah Allah memberikan penyakit, tidaklah Allah memberikan obat terhadap obat yang haram. Ini sudah yakin, sudah rumus ini, sudah rumus. Sehingga kalau seseorang itu sakit, kemudian bertawakal kepada Allah, ya kelas-kelasnya Nabi Ayub lah, kelas-kelasnya para nabi, para alim. Kalau sakit bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, tetap berobat, ya tawakal dulu, ya Allah, Engkau menghendaki aku sakit, berarti Engkau menghendaki kebaikan atas diriku, maka aku bersyukur, berilah kesabaran. Ya, terus dalam rangka mengikuti sunnahmu ya Allah, perintahmu bahwa sakit harus berobat, harus berupaya untuk sembuh, ya berobat. Nah, obat yang Engkau janjikan itu ada ya Allah, dan obat yang Engkau janjikan itu bukan dari barang yang haram. Misalkan seperti itu. Kalau diawali berangkat dari tawakal akan ke situ arahnya, sehingga nanti selektif. Tidak asal teman ngomong, oh saya dulu sakit seperti ini hampir mati, sembuh makan empedunya anjing misalkan, naudzubillah, akan terbentengi dari hal-hal yang demikian. Atau tiba-tiba datang, oh ini sakit ini nggak ada, medis nggak bisa ini harus ke Mbah Sonono, nanti perak diminta ini nyembelih ayam hitam ini. Seperti itu. Ini kalau sudah punya modal ketawakalan di awal, Pak, dari keyakinan, tumbuh keimanan, kemudian membuahkan ketawakalan, akan terseleksi hal-hal yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oh Ustadz, enggak kok, kita ke sana iya, tapi kita hakikat minta kesembuhannya kepada Allah kok. Meskipun sama Mbah Sono itu disuruh nyembelih ayam ini, Mbah Sono juga memesan betul, ini kesembuhannya dari Allah loh ya, bukan dari Mbah itu. Tapi pakai kaifiyah, cara-cara kemusyrikan semacam itu. Allah, ketika kita nurut kepada, yakin kepada Allah, maka juga yakin kepada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hanya akan ngikut petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesembelihan itu selain atas nama dan untuk Allah, itu dagingnya haram, Pak. Meskipun yang disembelih itu adalah hewan yang halal. Ya, jadi ini makanya hari ini insya Allah ada kursus atau ada bimbingan teknis penyembelihan. Di antara materinya adalah orang nyembelih itu harus orang yang sholat. Hati-hati, Pak. Kenapa harus orang yang sholat? Ya nggak bisa Ustadz, orang sholat nyembelih, pas sholat nyembelih, nggak bisa lah. Maksudnya orang yang sehari-hari tidak meninggalkan sholat 5 waktu, karena dia bukan termasuk orang yang fasik. Kalau orang sudah sholat berarti dia orang yang relatif taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia muslim, Ustaz. Kalau orang muslim, yang penting muslim kan sembelihannya halal. Iya, orang muslim. Tapi muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah berani mengaku muslim kalau disuruh oleh Allah tetapi membangkang? Berarti dia tidak berserah diri kepada Allah, berarti hakikatnya dia tidak muslim. KTP-nya aja yang muslim, sehari-hari juga pakai pakaian muslim, tetapi hakikatnya dia tidak muslim, dan sesembelihannya itu haram. Hati-hati, Pak. Makanya kalau beli daging di pasar, ya mending lah nyembelih sendirilah gitu, atau apa ya, berupayalah tahu siapa yang nyembelih gitu, ayam, daging, apa itu, hati-hati betul. Ini karena ke situ arahnya. Nah, hari ini ada BIMTEK penyembelihan yang penyelenggaranya bukan kita, tapi tahulah itu syar'i. Pasti kalau ke arah syar'i itu di antara salah satu syaratnya adalah yang nyembelih ini harus orang yang
setiap orang yang tidak meninggalkan sholat fardu itu. Jadi saya pernah dengar ada kursus penyembelihan semacam itu, Pak. Bukan teknis, bukan terutama teknis. Oh, nanti pisaunya seperti ini harus tajam. Tidak semata itu hanya bagian ya 30% aja lah itu. Tapi yang 70% ini adalah keabsahan penyembelihan itu. Orangnya harus muslim. Muslim ini yang ditekankan betul. Makanya kemarin Pak Haji cerita, yang nyembelih siapa Pak Haji? Oh, Pak Ustadz sana. Karena nyembelih kan nggak sembarangan, harus orang yang soleh kan gitu Pak Haji. Betul itu. Nyembelih itu nggak sembarangan. Apa kalau kita terus kemudian undang tim jagal misalkan, kita nggak tahu, nggak kenal siapa mereka, yang penting kita tahu dia orang RPH, kita undang. Terus tiba-tiba dia yang nyembelih, dia yang nguliti, padahal kita nggak tahu apakah keseharian mereka itu sholat, apakah orangnya. Ini juga bahaya. Kecuali kalau kita orang-orang itu kita sudah tahu, oh ini orangnya sholat, nggak apa-apa. Makanya pelaksana panitia kurban harus perhatikan itu. Orang yang nyembelih, terutama yang memutuskan lehernya, yang mengalirkan darah itu betul-betul orang yang muslim.